sholat berjamaahnya tetap sesuai sunnah Nabi, yaitu rapat, ya kan. Saya pernah membahas, terus ada jamaah yang datang ke saya bilang gini, Ustadz, salah alamat Ustadz ngomong ke depan jamaah materi seperti ini. Mestinya Ustadz ngomongnya di level pimpinan-pimpinan supaya bisa merubah kebijakan. Terus saya bilang enggak salah. Karena saya bicara bukan untuk kalangan tertentu, untuk semua muslim. Dan intinya saya ingin menyampaikan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat dalam surat An-Nahl ayat 106. Sebenarnya ayat ini bukan bicara strategi ya, tapi dia bicara tentang apa yang akhirnya masih bisa diterima oleh Allah, dibolehkan oleh Allah saat seorang muslim mengalami penderitaan, mengalami kesulitan ya. Dan ayat ini turun berkenaan dengan sahabat yang bernama Amr bin Yasir radhiyallahu anhuma ya. Jadi Amr bin Yasir ini lahir dari ayah dan ibu kalangan du'afa, kalangan miskin. Lalu ketika awal dakwah Nabi di kota Mekah, keluarga Yasir ini sempat menjadi as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu artinya sahabat-sahabat awal yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang paling pertama Amr masuk Islam dulu, dia sembunyi-sembunyi kalau ngaji ke rumah Nabi, sampai pada suatu pagi ketahuan sama ibunya. Akhirnya ditodong sama ibunya. Ya, kamu sudah jadi pengikut Muhammad. Bukankah para petinggi-petinggi musyrikin sudah mengatakan, mewarning, barang siapa yang ikut dengan Muhammad dia akan mengalami kesengsaraan. Ya kan? Hai Amr, hati-hati kamu, janganlah ikut-ikut dengan Muhammad. Nah, apa jawaban Amr? Amr bilang begini, wahai ibuku, bagaimana aku bisa meninggalkan Muhammad, sedangkan Muhammad yang mengajarkan bahwa tidak pantas seorang ayah yang dapat rezeki keturunan berupa anak perempuan bayi, kemudian karena malu dikubur hidup-hidup. Ibunya langsung nangis. Kenapa? Karena ibunya termasuk orang yang hampir dikubur hidup-hidup sama ayahnya. Tapi entah apa yang menyebabkan ayahnya waktu itu membatalkan, sehingga dia bisa hidup. Akhirnya ibunya masuk Islam. Yasir ayahnya Amr juga masuk Islam. Tapi ketahuan sama para pemuka-pemuka musyrikin Quraisy, disiksa mereka, disiksa luar biasa siksanya. Yasir dan Ummu Amr, ya kan, ibunya Amr itu disiksa di depan Amr, sambil Amr juga lagi disiksa. Itu sampai dia harus menyaksikan ayahnya disiksa sampai mati. Ibunya disiksa sampai mati, bahkan ibunya itu matinya, mohon maaf, kemaluannya ditombak. Ya, kemaluan ibunya ditombak. Nah, dalam keadaan begitu kalut pikirannya Amr, karena terus dia tetap disiksa, menyaksikan bapaknya mati, disiksa sampai mati. Akhirnya karena disuruh terus mengucapkan kalimat syirik, Lata, Manat, Uzza, Hubal, ya kan, itu kan nama-nama Tuhan-Tuhan utama kaum musyrikin di kota Mekah, ya, di Ka'bah. Akhirnya dia nggak kuat, dia mengatakan Lata, Manat, Uzza, karena yang mereka minta cuma itu. Mereka cuma minta kaum beriman ini hendaknya ucapkanlah, ya, sebutlah, agungkanlah nama-nama Tuhan-Tuhan mereka. Kayak Bilal. Kenapa Bilal terus disiksa? Karena Bilal disuruh nyebut Lata, Manat, Uzza, Hubal. Enggak mau dia, enggak goyang dia. Ahadun ahad, ahadun ahad. Maksudnya Allah, Allahu ahad. Makanya disiksa terus. Nah, Amr sampai titik tertentu akhirnya dilepas. Karena dia akhirnya mau mengucapkan kalimat kekufuran. Ini kan kalimat kekufuran. Dan setelah dia dilepas, orang pertama yang dia cari Nabi Muhammad SAW. Dia menangis, dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana nasibku? Aku sudah mengucapkan kalimat kekufuran sesuai keinginan kaum musyrikin yang menyiksaku. Bagaimana nasibku? Dia sedih sekali, menyadari bahwa dia harus pasrah, harus tunduk pada kemauan Hizbus Syaitan, pasukan syaitan. Nabi pun tidak bisa menjawab, bingung Nabi menjawabnya. Akhirnya Allah yang jawab, turunlah surat An-Nahl ayat 106 yang bunyinya adalah, ya, kita lihat saja ayatnya, ya, mudah-mudahan bisa tampil di layar, ya.
Surat An-Nahl. Enggak muncul ya. Ayat 106. Oh, enggak muncul ya. Allah berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia akan memperoleh kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Terus ayat 107-nya menjelaskan kenapa kok bisa muncul orang-orang yang secara ridho gitu loh dengan kekufuran. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih daripada akhirat dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya orang yang kompromi, yang pasrah, yang tunduk pada hizbus syaitan karena lebih mengutamakan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Nah, jadi dengan kata lain turunnya ayat ini memberi dispensasi kepada orang seperti Ammar, gitulah ya. Makanya saya pernah membahas tentang pentingnya kita sekalipun lagi pandemi gini, sholat berjamaahnya tetap sesuai sunnah Nabi, yaitu rapat, ya kan. Saya pernah membahas, terus ada jamaah yang datang ke saya bilang gini, "Ustadz, salah alamat Ustadz ngomong ke depan jamaah materi seperti ini. Mestinya Ustadz ngomongnya di level pimpinan-pimpinan supaya bisa merubah kebijakan." Terus saya bilang, enggak salah. Karena saya bicara bukan untuk kalangan tertentu, untuk semua muslim. Dan intinya saya ingin menyampaikan apa? Oke lah, Anda nggak bisa ngerubah situasi. Oke lah, Anda harus nurut berjarak sholatnya, nggak sesuai sunnah Nabi. Tapi yang penting, hati Anda tidak boleh merasa ridho dengan itu. Itu yang penting. Ya. Harus ada reluctancy, harus ada perasaan ini dipaksa gue begini, gitu, ya kan? Harus ada perasaan bahwa ini nggak benar, mau sampai kapan begini. Dan ingat ya, perasaan seperti itu dalam hati, kata Nabi apa? Dzalika dha'aful iman, itu iman yang selemah-lemahnya. Diakui beriman, cuma itu kategori iman yang selemah-lemahnya, yang ibaratnya udah di tepi jurang gitu loh. Ya. Nah, masa sih kita belum apa-apa sudah milih yang model begitu, padahal bisa memilih model lain. Gitu. Cuman itu dibenarkan, masih dibenarkan. Yang ribet adalah kalau orang sudah bahkan nurut aja, fine saja sampai ke relung hatinya. Bahkan lebih mengerikan lagi yang ngebelain gitu, bahkan ngebelain. Sampai nyerang orang-orang yang ingin sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah itu, jadi inilah yang saya katakan era ini tingkat fitnahnya, dahsyatnya sudah sampai ke tingkat kelihatan betul musuh-musuh kita tuh ingin kita nih kafir, Pak. Kita nih keluar dari Islam. Gitu. Sebab mereka udah rancang program-program yang sedemikian rupa menyebabkan umat Islam asal nurut aja, sisanya terserah hati mereka. Nah, gitu kan? Ibaratnya begitu. Nah, saya tidak mau. Saya mau didik umat ini, ayo kita berjuang. Ya, sekalipun Anda cuma di dalam hati nggak apa-apa, itu selemah-lemahnya iman. Tapi jangan dong. Anda belum apa-apa sudah nurut aja, udah pasrah aja dengan hizbus syaitan, ya. Enggak boleh, Pak. Kita ini sudah komitmen kok dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kita mohon pertolongan. Kita enggak mau nengok kepada pihak lain, apalagi syaitan tempat minta pertolongan, enggak mau kita. Ini urusannya komitmen, urusan kebulatan tekad kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Dipersilakan oleh jamaah. Baiklah, kalau tidak ada berarti kita cukupkan sekian kajian kita pada subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pemahaman. Ya sholli wa sallim